Nah, saya sampai ke lanjutan sharing saya yang ketiga ya. Jadi kalau ini refresh sedikit, oke? Rewind sedikit. Jadi yang di part pertama ya, kita sama-sama belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau saudara ingat di situ ya. Ada anak bungsu dan anak sulung gitu ya. Nah, selama ini kita tuh cuma selalu mengira bahwa yang terhilang itu adalah anak yang bungsu gitu ya. Yang kelihatan dari perbuatannya kalau dia itu adalah anak yang hilang, berontak kepada bapaknya, minta warisan kepada bapaknya pada waktu bapaknya masih hidup, ya, lalu menolak untuk hidup di bawah naungan bapaknya. Dia pergi meninggalkan rumah, menghambur-hamburkan semua harta bapaknya, ya, lalu terhilang dari rumah, seperti itu ya, anak bungsu. Tapi kita belajar di part yang pertama bahwa sebenarnya yang hilang itu bukan cuma anak bungsu saja, gitu ya, bahwa ada anak yang hilangnya lebih parah, saudara. Jadi kalau yang bungsu itu hilangnya jelas gitu ya, dia menolak untuk hidup untuk bapaknya, dia jelas-jelasan bilang aku tidak mencintai bapak, aku hanya mau uang bapak, lalu pergi meninggalkan bapaknya, hidup di luar bapaknya. Tapi ada anak sulung ya, yang dia itu di dalam rumah, taat sama bapaknya, hidup tidak pernah melanggar perintah bapaknya, tapi di akhir cerita kita bisa melihat bahwa anak sulungnya lebih parah. Kenapa? Karena dia terhilang di dalam rumah, terhilang di tengah-tengah ketaatannya kepada bapaknya. Jadi ternyata meskipun di luarnya dia itu taat sama bapaknya, ya, dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya, dia kelihatannya setia, hidup saleh untuk bapaknya, tapi ternyata hatinya begitu jauh dari bapaknya. Dia cuma melakukan semuanya itu untuk mendapatkan sesuatu dari bapaknya. Dan saat dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, yang sebenarnya adalah sama dengan apa yang anak bungsu itu mau, dia marah, dia kecewa, dan dia mengutuki bapaknya. Sudah bisa lihat ini? Jadi di part yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu meredefinisikan arti kata hilang. Jadi hilang itu bukan cuma berarti kita hilang di luar gereja, tapi kita bisa hilang saat kita itu melayani di dalam gereja. Kita bisa terhilang dari Tuhan saat kita itu aktif komsel. Yaitu apa? Yaitu saat kita itu ada di situ, tapi semua yang kita lakukan itu berpusat pada diri kita sendiri. Dan hati kita itu jauh daripada Tuhan. Lalu di part yang kedua saya ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan dari teguran keras Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya, di sini Tuhan Yesus meredefinisikan ketaatan. Saudara bisa lihat ya, dari yang pertama yang didefinisi sama Tuhan adalah arti kata hilang, bahwa anak sulung itu hilang di dalam rumah. Lalu yang kedua, jemaat di Efesus itu diredefinisikan sama Tuhan Yesus itu ketaatan mereka. Kita belajar apa dari jemaat di Efesus? Jemaat Efesus itu adalah gereja all star. Tuhan Yesus bilang, untuk ini aku memuji engkau. Apa? Wah, engkau gak pernah capek melayani. Engkau giat melayani. Engkau tahu doktrin. Engkau tahu kalau ada orang yang datang ke gerejamu khotbah salah, engkau tahu. Engkau langsung bilang orang itu pendusta. Jadi secara Alkitab mereka keren, secara doktrin mereka keren. Secara pelayanan mereka sangat giat. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang luar biasa, mereka tidak pernah berhenti dan lelah melayani Tuhan. Tapi apa yang kita lihat saudara? Beberapa minggu yang lalu, Tuhan bilang seperti ini, akan tetapi aku mencela engkau. Luar biasa saudara. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang luar biasa, Tuhan bilang sama jemaat di Efesus, aku mencela engkau. Lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hah? Kita semua kaget, kok bisa? Kenapa? Lalu Tuhan bilang, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula. Jadi Tuhan bilang seperti ini, ketaatan tanpa kasih adalah sesuatu yang nol bagi Tuhan. Ketaatan tanpa kasih adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jadi yang Tuhan kita belajar di yang part kedua ya, bahwa yang Tuhan mau bukan cuma ketaatan yang di luar, tapi hati kita yang mengasihi Tuhan. Saudara bisa ingat ya, Tuhan suatu hari pernah didatangi oleh seorang pemuda yang kaya. Lalu seorang ini tanya sama Tuhan seperti ini, apa yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan bilang seperti ini, engkau tahu perintahnya, apa? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa Tuhan bilang cintailah Allahmu? Kenapa Tuhan gak bilang taatilah Tuhan Allahmu? Saya kasih tahu saudara, kita bisa mentaati Tuhan dengan radikal tanpa mengasihi Tuhan. Bisa saudara. Kalau hari ini saya bilang sama saudara,
taat sama saya bisa kasih saudara apa aja yang saudara mau, apa aja. Maka saudara pasti akan mentaati saya dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan saudara. Pasti. Kenapa? Karena saudara taat untuk mendapatkan apa yang saudara mau. Kepercayaan seberang kita, saudara, sepupu kita, yaitu rela sampai mati, ya, sampai melakukan jihad karena dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang menanti mereka di sana. Gak ada masalah dengan ketaatan. Saat kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pasti akan taat. Tapi problemnya adalah seringkali ketaatan kita itu berpusat kepada diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang kelihatan sebagai pengorbanan, kita melakukan apa yang menjadi kelihatan seperti sebuah ketaatan yang luar biasa, tapi di baliknya kita melakukan itu semua bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi karena kita mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan menegur keras jemaat di Efesus bahwa apa? Kau melakukan semuanya itu, tapi engkau kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Nah, hari ini yang ketiga, kita akan perhatikan sekali lagi, saudara ya. Loh, kenapa sih ini kok dari dulu ngomonginnya dosa, hati berhala, dosa, hati berhala, dosa, hati berhala. Yang pertama saya cuma pengen gini, saudara. Saya ngerasa ini adalah sebuah musim yang baik untuk kita ini kalibrasi hati. Jujur. Nanti kita akan lihat bagaimana saat Tuhan itu selalu membawa bangsa Israel itu ke padang gurun, Tuhan itu sedang mereposisi lagi hatinya bangsa Israel yang selalu melenceng dari Dia. Jadi kita melewati masa-masa sulit sekarang ini, good. It's time for us to get back on track. Untuk kalibrasi hati ulang kita. Yang kedua adalah gini, saudara. Kenapa? Kenapa? Ya karena gini, saudara. Kabar baik Injil itu tidak akan menjadi baik buat kita sebelum kita ini tahu kabar buruknya. Pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita itu tidak akan indah sebelum kita ini sadar bahwa kita ini sangat bobrok dan sangat membutuhkan pengorbanan itu. Saudara bisa ngerti? Jadi kalau kita ini dengar Injil dan kita ini melihat salib Kristus, tahu Yesus mati buat kita, lalu kita ini biasa aja, hati kita nggak tergerak oleh itu, hati kita nggak dirubahkan oleh itu bukan menjadi sesuatu yang tadi Martin nyanyi, manis dan indah buat kita. Saudara tahu penyebabnya apa? Karena saudara nggak pernah sadar akan kabar buruknya. Oleh sebab itu kabar baik itu tidak menjadi baik, menjadi berita yang biasa aja buat saudara. Saudara bisa bayangin nggak kalau misalnya Kalbe, perusahaan Kalbe itu menemukan obat corona dihargai 1 juta 2 tahun yang lalu. Saudara bisa mengerti nggak apa yang orang akan lihat kepada obat ini? Nggak akan ada yang beli, saudara. Tidak akan ada yang beli. Kenapa? Karena orang-orang tidak merasa membutuhkan obat itu, setuju? Tapi kalau sekarang ada sebuah perusahaan yang ngeluarin vaksin corona dengan harga 10 juta sekalipun akan selalu sold out, akan selalu habis. Kenapa? Karena obat itu menjadi kabar baik saat orang itu mengerti kabar buruknya. Nah kalau saudara tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu temanya cuma satu, saudara. Repent. Loh, ngomongin soal berkat juga loh. Gimana? Ulangan itu loh, ulangan berkat. Oke, kalau saudara baca di kitab Ulangan, Alkitab berkata seperti ini, kalau engkau taat apa yang aku katakan, maka engkau akan diberkati. Berkatnya memang banyak, saudara. Ini berkat semua. Tapi saudara jangan lupa di perikop berikutnya Tuhan bilang gini, akan tetapi kalau engkau gagal mentaati satu saja perintah itu, maka yang kau terima adalah kutuk. Saudara tahu apa yang saya dan saudara tuh patut terima saat ini? Bukan kolom yang berkat, saudara. Karena nggak ada satupun kita di tempat ini yang berhasil taat secara sempurna. Saudara ngerti ya? Kita kalau mau fair saat baca Alkitab, maka tidak ada satupun kita di tempat ini sekarang yang pantas untuk menerima berkat Tuhan, satupun. Itu kenapa Yesus itu adalah sebuah treasure. Itu kenapa pada waktu Yesus datang ke dunia, jemaat mula-mula itu begitu radikal dalam hidupnya berubah, menerima kabar baik itu. Kenapa? Karena mereka sadar, tanpa Yesus tidak ada satupun dari kita yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada satupun di antara kita yang berhak menerima sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara baca dari Kejadian sampai kepada Wahyu, sebenarnya tema Alkitab itu adalah repent. Run to Christ. Lari kepada Kristus. Cari Kristus. Datang kepada Kristus. Tanggalkan dirimu.
Engkau nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Semua raja-raja, nabi-nabi, semua di perjanjian lama tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Temanya cuma satu sampai hari ini. Lari kepada Kristus, cari Kristus, Kristus, Kristus. Kenapa? Karena tidak ada satu kehidupan pun di luar Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat di part ketiga ini, apa sih problemnya dengan kita? Kenapa kita ini selalu punya tendensi bukan lari kepada Kristus, tapi lari daripada Kristus? Kenapa sih tendensi kita ini untuk meninggalkan Tuhan selalu? Tendensi kita ini bukan mendekat kepada Tuhan, tapi menjauhi Tuhan. Kenapa? Kenapa? Apa sih definisi berhala itu? Kita akan lihat hari ini. Nah, kita akan perhatikan baik-baik ya. Jadi saya ajak saudara dari 3 part ini ya, untuk kita ini mulai sadar bahwa isu utama dalam hidup kita ini adalah di dalam hati kita. Hati kita ini yang selalu condong untuk menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara ngikutin Instagram, saudara ngelihat Instagram atau news ya, di dunia kekristenan ya, beberapa waktu yang lalu terjadi sesuatu yang menggemparkan kita lagi. Yaitu apa? Salah satu pendeta besar dari sebuah gereja besar dengan inisial H yang berada di New York gitu ya. Ini gereja besar banget saudara. Menjadi sangat boom, kenapa? Karena artis-artis Hollywood itu berjemaat di sana. Sampai yang paling gempar itu adalah Justin Bieber dibaptis di situ oleh pendeta ini. Pemain-pemain NBA, pemain-pemain atlet-atlet luar biasa di Amerika itu semua digembalakan oleh pendeta ini. Lalu beberapa hari yang lalu pendeta ini mengeluarkan sebuah statement yang menghancurkan hati kita semua, yaitu apa? Yaitu dia tidak setia lagi sama istrinya. Dia jatuh dalam dosa persinahan dan dia harus mundur dalam posisinya menjadi gembala di gereja itu. Nah, sekarang tes saudara, tes hati. Pada waktu kita melihat berita ini, apa yang muncul di dalam hati kita? Wah, itu pendeta gagal. Itu pendeta gak berhasil, pelayannya gak berhasil, gereja itu payah. Kalau saudara punya refleks seperti itu, lalu saudara bilang, oh aku baik-baik saja, maka aku adalah benar, karena aku gak bersinah, aku gak meninggalkan gerejaku, aku gak jatuh dalam hal-hal seperti itu. Maka saudara gagal untuk mengerti hal ini. Anda gagal untuk mengerti dosa. Kenapa? Karena bisa saja meskipun di saat yang sama kita nggak seperti pendeta itu, meskipun di saat yang sama kita nggak jatuh dalam dosa perzinahan, kita nggak jatuh dalam pencurian keuangan, kita nggak jatuh dalam semuanya itu, di saat yang sama kita taat, kita masih setia dalam pelayanan, tapi bisa saja juga kita jatuh dalam kejahatan yang sama. Kenapa? Karena kita melakukan semuanya, secara fisik kita tidak bersinah, tapi hati kita sudah bersinah daripada Tuhan. Saudara bisa mengerti? Saat kita di-drive untuk melakukan semuanya itu karena penerimaan orang lain. Karena mencari berkat bukan memberi berkat. Karena mencari ciptaan bukan mencari penciptanya. Karena mencari His presence, not His presence. Seperti yang Pastor Henry bilang, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Saudara bisa mengerti ya? Pertempuran kita yang utama dari dalam hati kita. Dan yang perutama yang Tuhan itu mau di dalam kita, yang Tuhan itu cari di dalam kita, misi Tuhan mati di kayu salib itu untuk mendapatkan hati kita, bukan cuma sekedar ketaatan kita. Saudara nangkep ini? Saudara nangkep ini ya? Nah, kita akan lihat Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya, Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Perhatikan baik-baik ayat ketiga. Ketika itu Israel apa? Kudus. Nah, kita dapat sebuah definisi yang aplikatif tentang arti kata kudus. Arti kata kudus itu yang terutama bukan berkata tentang perbuatan kita, bukan berkata cuma keagamawian kita, tapi berbicara tentang hati kita yang benar-benar mencintai Tuhan dan mengikuti Tuhan. Saudara bisa melihat ini ya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat keempat. Demikian dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Sampai ayat berapa yang di situ? 6.
Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Yang membawa kamu, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Perhatikan baik-baik kata ini, Tuhan. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Saudara bisa lihat ini ya, pada waktu bangsa Israel itu mengikuti Tuhan di padang gurun, bangsa Israel itu seperti pengantin yang setia. Mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Tapi begitu Tuhan bawa mereka masuk ke dalam tanah yang subur, bangsa Israel seketika itu juga, kita ini seperti domba yang lupa dengan gembalanya. Begitu kita ini masuk ke padang rumput yang hijau penuh dengan rumput. Mata kita enggak lagi lihat gembala kita, mata kita tuh lihat kepada rumput yang hijau di sekitar kita. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Lihat ya, saat semuanya baik, kita enggak tanya lagi, Tuhan di mana? Kita tidak lagi mengharapkan Tuhan, kita tidak lagi merasa kita butuh Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Perhatikan baik-baik. Problemnya bukan kesetiaan. Problemnya bukan bangsa Israel melanggar hukum. Bangsa Israel masih menaati hukum, tetapi tidak mengenal siapa yang memberikan hukum itu lagi. Sudah bisa nangkep ini ya? Ya. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi para nabinya bangsa Israel pada waktu itu ya merasa mereka itu bernubuat untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu gak bernubuat demi aku. Semua yang kamu katakan itu untuk menyenangkan orang lain. Untuk berhala bukan untuk aku. Pendeta-pendeta tidak lagi berkhotbah apa yang benar. Pengkhotbah-pengkhotbah mengkhotbahkan apa yang menyenangkan telinga jemaatnya. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Itu yang kita lakukan. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu hai langit. Menggigillah dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 13 ini menjadi fokus kita hari ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor. Yang tidak dapat menahan air. Saudara lihat ini ya. Bagaimana Tuhan itu merangkum semua dosa Israel. Ya, di tengah-tengah semuanya tadi itu. Sekarang saya tanya sama saudara, kira-kira kalau dosa itu diukur dari perbuatan, kira-kira nih ya, pernah gak sih bangsa Israel itu kira-kira berbohong? Pernah, pasti ya. Pernah mencuri? Pernah. Imam-imam mencuri duit persembahan, serong, korupsi? Pernah kan? Pernah. Saudara, pernah gak mereka membunuh? Pernah. Gitu. Pernahkah mereka itu berzina? Pernah. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu merangkum semua kejahatan Israel, ya. Itu hanya dalam 2 hal. 2 hal ini aja. Tuhan bilang seperti ini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi Tuhan enggak bilang gini, 10 kali melanggar 10 perintah Allah. Bangsa saya sudah mencuri, berzina, tidak menghormati orang tua, mengingini milik sesamanya, enggak. Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu bilang 2 kali umatku berbuat jahat, yaitu apa? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, dan mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi dengan kata lain seperti ini. Tuhan merangkum semua perbuatan dosa kita. Mencuri, berzina, membunuh, dan lain-lain. Berbohong, gosip, dan lain-lain. Disebabkan karena satu hal ini. Satu ini aja, yaitu apa? Yaitu kita tidak percaya bahwa Allah adalah sumber air yang hidup yang bisa memuaskan jiwa kita. Dan kita memilih untuk menggali kolam kita sendiri. Dengan kata lain seperti ini, saudara. Segala problem di dalam dunia ini, segala problem dalam hidup kita, itu mulai muncul saat kita tuh tidak lagi percaya
bahwa Tuhan itu yang paling besar. Saat hati kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu yang paling manis, bahwa Tuhan itu yang paling mampu menolong kita, Tuhan itu yang paling mampu menguaskan jiwa kita, bahwa Dia adalah sumber air yang paling kita butuhkan untuk memuaskan apa yang jiwa kita inginkan. Kenapa kita ini mulai bergosip? Karena kita percaya bahwa ngomongin orang lain dan penerimaan orang lain itu lebih memuaskan kita daripada apa yang Tuhan mampu lakukan kepada jiwa kita. Kenapa kita mencuri? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah penyedia yang paling mampu menyediakan apa yang kita perlukan. Sehingga kita bisa ngerti ya, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mencari apa yang hati kita inginkan, kita mencuri. Kenapa kita berbohong? Karena kita percaya bahwa kita tidak percaya bahwa penerimaan Tuhan itu yang paling utama dalam hidup ini, dan kita mulai memikirkan penilaian orang lain. Kita mulai memikirkan apa yang orang lain katakan sama kita. Penilaian orang lain dan penerimaan orang lain mulai menjadi yang utama bagi hati kita, sehingga kita berbohong. Saudara bisa lihat ini, segala problem kita dengan Tuhan, esensi dari dosa adalah satu kata ini. Trust issue. We have a serious trust issue with God. Segala problem di dunia ini, segala pergumulan kita, segala kesusahan yang kita sebabkan sendiri untuk diri kita. Kenapa kita sampai terlilit utang? Kenapa kita sampai terjeblos dalam kondisi keuangan yang kesulitan keuangan yang kita nggak bisa selesaikan hari ini? Kalau kita telusuri, kita tarik sampai ke hati kita, semua itu sebabnya adalah satu. We don't trust God. We trust ourselves. Kita nggak percaya Tuhan, kita percaya dengan cara kita sendiri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita mulai menciptakan berhala-berhala palsu dalam diri kita, yang kita kira mampu menolong kita lebih daripada apa yang Tuhan lakukan. Kyle Idleman pernah bilang seperti ini. Kyle Idleman bilang seperti ini. Saudara kalau belum punya bukunya, saya sangat rekomen buat saudara. Ya, judulnya God's at War. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Saya punya rencana untuk meneruskan ini sebagai lanjutan dari Gospel in Life. Ya, ini breakdown lagi tentang berhala manusia, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan buat saudara. Banyak dari kita tidak dapat mengikuti Yesus penuhnya karena hati kita sebenarnya mengejar sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bukan karena kita nggak punya waktu. Bukan karena ini COVID aku nggak bisa ke gereja lagi. Enggak lah. Ini karena aku punya prioritas lain. Aku nggak bisa melayani terlalu all out demi Tuhan. Bukan saudara, semua problem itu hanya manifestasi. Semua problem itu hanya yang terjadi di luaran. Tapi saudara tahu apa yang menyebabkan kita ini nggak bisa sepenuhnya mengikuti Yesus dengan hidup kita? Karena sebenarnya kita ini mengejar sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Di balik kata-kata yang kuning ya saudara, di balik setiap dosa yang sedang Anda gumuli, dan keputusasaan yang sedang Anda hadapi, sebenarnya ada sesosok Allah palsu yang memenangkan peperangan di dalam hati kita. Penyembahan berhala bukanlah salah satu dari sekian banyak persoalan. Itulah persoalan utamanya di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat Anda tergila-gila? Apa yang Anda khawatirkan? Pujian dari siapa yang Anda dambakan? Kita diciptakan untuk menjadi penyembah. Tetapi seringkali kita menjadi penyembah ilah uang, seks, cinta romantis, kesuksesan, dan banyak lagi lainnya. Semuanya itu menghalangi kita memiliki hubungan intim dengan Allah sebagaimana yang kita rindukan sebenarnya. Jadi maksudnya Kyle Idleman adalah seperti ini. Kita ini secara natur adalah penyembah. Pada waktu kita ini enggak serius dalam mengikuti Tuhan, itu kita ini bukan berarti kita ini berhenti menyembah loh, bukan. Tapi kita sedang mengalihkan penyembahan kita kepada Tuhan kepada sesuatu yang lain. Saudara bisa mengerti? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka enggak berhenti menyembah. Tadinya mereka menyembah Tuhan, sekarang mereka menyembah diri mereka sendiri. Nah, di balik semua alasan kenapa kita enggak bisa mengikuti dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, itu adalah karena ada Allah lain yang bercokol di hati kita. Kenapa kita ini sulit banget baca Alkitab tapi gampang banget Instagram? Kenapa saudara? Karena kita menyembah penerimaan dan penilaian orang lain lebih daripada penilaian Tuhan. Kita nggak peduli Tuhan ngelihat kita apa enggak, tapi kita peduli orang lain melihat kita apa enggak. Kenapa kita ini jatuh dalam dosa keuangan, saudara? Kenapa?
Karena kita percaya bahwa uang itu mampu menjamin hidup kita, Tuhan nggak mampu. Jadi kita merasa gini, kalau aku jujur, kalau aku hidup benar, aku akan susah. Tapi kalau aku punya banyak uang, uang mampu menjamin masa depanku. Saudara bisa lihat ini? Kenapa kita lebih memilih bekerja untuk kita melayani Tuhan? Kenapa ada orang tuh workaholic? Kenapa ada orang tuh sampai bekerja begitu keras menelantarkan keluarganya? Kenapa? Karena mereka percaya kesuksesan bisnis mereka itu adalah kunci utama kebahagiaan hidup mereka. You see? Pada saat saudara memutuskan untuk berhenti menyembah Tuhan, bukan berarti Anda berhenti menjadi penyembah. Anda sedang menyembah sesuatu yang lain dalam kehidupan saudara. Jadi pastoral issue itu enggak ada yang technical issue. Saudara bisa ngerti ya? Pastoral issue itu tidak ada yang technical issue. Semua pastoral issue adalah sin issue. Adalah heart issue. Semua masalah pastoral, semua masalah penggembalaan itu jarang sekali dan hampir enggak ada yang masalah teknis. Kalau saudara tarik ke akarnya, semua masalah penggembalaan itu adalah masalah dosa, masalah hati. Kenapa? Seseorang itu sudah tahu jelas-jelas bahwa orang itu bukan pasangan yang terbaik buat dirinya. Tapi mau dibilangin seperti apapun, orang ini memberikan dirinya untuk jadi pasangannya orang itu. Lalu masuk ke dalam pernikahan yang menghancurkan dirinya. Kenapa? Karena orang itu percaya bahwa orang ini yang mampu memberikan dia kebahagiaan lebih daripada apa yang Tuhan mampu sediakan buat dia. Saudara bisa lihat ini. Kenapa ada orang malas? Kenapa ada orang itu malas kerja, menghancurkan hidupnya, potensinya mati demi kemalasan? Karena orang ini percaya kenyamanan itu lebih indah daripada apa yang Tuhan sediakan buat dia di masa depan nanti. Berhalanya kenyamanan, saudara. Tapi saudara tahu kenyamanan itu sifatnya sementara. Anda nyaman sekarang, suatu hari Anda akan sadar bahwa hidup Anda itu meaningless dan gak berguna. Karena saudara sudah menghabiskan waktu dan hidup Anda melenceng daripada apa yang Tuhan itu sudah tetapkan di dalam hidup Anda. Saudara bisa lihat ini ya, di balik setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi, itu ada sebuah Allah lain yang palsu, yang sedang menguasai hidup kita, yang sedang menghancurkan hidup kita. Ada 4 berhala manusia, yang Gospel in Life sudah tahu ini. Yang pertama kenyamanan, yang kedua penerimaan, yang ketiga kuasa, yang keempat kendali atau kontrol. Kenyamanan ini adalah gini, saudara. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, contohnya orang malas. Atau orang yang lari ke rokok, seks, drugs. Kenapa sih orang itu jatuh dalam narkoba? Kenapa sih orang itu jatuh dalam masalah seks yang tidak bisa terselesaikan? Kenapa, saudara? Kalau saudara tarik ke akarnya. Karena orang ini percaya bahwa obat itu, seks itu, rokok itu, minuman itu mampu memberikan kenyamanan di tengah-tengah kesusahan mereka lebih daripada apa yang Tuhan itu mampu berikan. Kenapa? Emangnya ada orang itu narkoba karena rasanya enak? Bukan, yang dicari adalah kenyamanan. Kenapa kita malas? Kenapa kita jadi orang introvert? Kenapa kita tidak mau untuk kita ini keluar, memaksimalkan diri kita? Kenapa? Kenyamanan. Takut konflik, takut ini, takut itu. Berhala kenyamanan. Yang kedua adalah berhala penerimaan. Kenapa sih ada orang-orang itu yang tidak bisa jadi dirinya sendiri? Kenapa sih ada orang-orang itu yang gak bisa ngomong apa adanya? Kenapa ada orang itu yang terus berusaha untuk hidup pakai topeng, bohong, berusaha menyenangkan semua orang, berusaha tampil beda di Instagram dan kehidupan nyata, berusaha tampil beda di depan Pak Gembala dan di belakang, berusaha tampil beda di gereja dan di rumah? Kenapa? Karena penerimaan orang lain. Itu yang engkau tuh begitu haus kan, kau begitu lapar akan penerimaan dan penilaian itu. Dan kau cari itu lewat penerimaan orang lain. Tapi engkau lupa bahwa penerimaan yang paling penting yang utama itu adalah mata yang selalu melihat kita. Penerimaan yang utama itu bukan dari orang lain. Kontrol. Kenapa sih orang itu berusaha kayak begitu pasang pelindung dalam kehidupannya? Oke, rekeningku harus gini, bisnisku harus gini. Kenapa? Karena begitu takut untuk kehilangan kendali akan masa depan. Kesusahan dan kekayaan untuk menjamin hari esok. Mengatur dan obsesi terhadap anak atau pasangan. Karena Anda takut kehilangan orang itu. Tapi saudara tahu kan, kalau saudara itu jadi orang tua yang terlalu obsesi terhadap anak saudara, karena Anda takut kehilangan anak itu, saudara malah akan kehilangan anak itu. Saudara tahu ya? Anda jadi orang yang over jealous terhadap pasangan saudara.
dalam tanda kutip, karena saudara takut kehilangan pasangan Anda, tapi saudara tahu kan justru saudara itu akan kehilangan hati pasangan Anda. Ini loh saudara, saudara bisa melihat ini. Yang keempat, kuasa, sombong, manipulasi, menggunakan jabatan atau uang. Atau yang udah umur 40-50 ya, bahasa psikologisnya itu berkata post power syndrome atau midlife crisis. Ingin menjadi selalu yang nomor satu. Selalu menjadi pengennya itu yang dihormati atau dihandalkan. Kok orang lain gak tanya aku lagi? Kok orang lain gak minta pendapatku lagi? Kok orang lain kok bukan aku yang ngatur lagi? Kok ada orang lain yang lebih hebat dari aku? Kok ada WL baru yang lebih hebat dari aku? Kok ada gembala komsel yang lebih hebat dari aku? Kok ada, kok suamiku gak seperti suaminya dia? Selalu saudara. Kenapa? Kuasa. Kita pengen menjadi yang nomor satu. Kita pengen menjadi yang paling penting. Kita pengen menjadi nomor satu. Dan ini saudara, 4 berhala ini itu yang setiap hari menteror hati kita, berusaha merebut hati kita daripada Tuhan. Nah, saya tutup dengan ini. Kenapa kok obatnya itu Injil? Kenapa kok hanya Injil yang bisa menjadi obatnya? Kalau kita baca di Yeremia 2, 1-13 tadi, ya saudara, lalu saudara itu baca terus, which is saya rekomen. Saudara baca terus sampai ayat ke-37, saya nggak bisa bahas di sini, karena waktunya nanti habis, bahas 37 ayat ya. Tapi kalau saudara di rumah, saya encourage itu saudara baca habis, sampai ayat ke-37. Itu saudara akan mendapatkan renungan-renungan yang menurut saya sangat berguna untuk kalibrasi hati kita, untuk kita benar-benar cek. Nah kalau saudara tuh lihat di Yeremia 2 tadi dan saudara habiskan sampai ayat ke-37, maka yang Tuhan lakukan itu adalah Tuhan itu cuma mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat apa yang sudah aku lakukan buat engkau. Ingat besarnya kasihku. Ingat bagaimana aku mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Ingat betapa besar kasihku itu kepadamu. Ingat betapa apa yang semua yang sudah aku lakukan kepadamu. Nah ini saudara lihat ya, kalau saudara itu mendengar kata Injil, contoh saya ambil dari sini, Roma 5 ayat 8, perhatikan baik-baik. Roma 5 ayat 8, kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Namun Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Saudara gini, Yesus mati bagi kita untuk menyelamatkan kita, yes betul. Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Yes, betul. Yesus mati kita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Yes, betul. Yesus mati bagi kita karena kita tidak mampu membayar apa yang dia mampu bayar. Dosa-dosa kita, kita tidak mampu bayar sehingga dia harus mati buat kita. Yes, betul. Itu tujuan Yesus mati buat kita. Tapi perhatikan baik-baik. Pada waktu Injil itu diberitakan, Injil itu katanya adalah kabar baik. Setuju? Kabar baik. Kabar baik ini kalau saudara baca di Perjanjian Lama, setiap kali Injil ini diberitakan, itu tujuannya bukan hanya memberitahu kepada manusia bahwa mereka adalah manusia berdosa yang harus tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri dan butuh keselamatan Tuhan, tapi selalu diberitakan seperti ini, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kenapa? Saudara mesti tahu karena begini, karena Tuhan ya mati buat kita yang terutama, tujuannya yang terutama adalah untuk merebut hati kita kembali untuk percaya kepada Dia. Jadi saudara, kalau kita ini sekarang dikontrol oleh berhala kenyamanan yang tadi kita baca, maka kita ini dengan Injil kita menjadi sadar bahwa tidak ada satupun hal di dalam dunia ini yang sebenarnya mampu meneduhkan hati kita melebihi kasih-Nya yang ditunjukkan kepada kita melalui Injil. Saudara bisa mendapatkan keteduhan hati yang sejati lewat seks, lewat narkoba, lewat kemalasan saudara, lewat tidur panjang saudara. Gak bisa, saudara tahu bahwa at the end of the day, itu semuanya adalah palsu. Keteduhan yang sejati yang kita cari sebenarnya adalah kasih dan penerimaan daripada Tuhan. Kalau berhala kita adalah penerimaan orang lain, maka tidak ada kasih yang lebih besar, yang melebihi kasih Allah yang mati bagi kita, yang adalah musuh Allah. Bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih-Nya kepada kita. Tidak ada penerimaan yang lebih daripada itu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengasihi Anda. Seperti itu. Kalau berhala kita adalah kendali atau kontrol,
Maka Injil menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang kekal itu diberikan kepada kita bukan karena ketaatan, kekuatan, atau kehebatan kita, melainkan karena Tuhan yang berinisiatif mati bagi kita saat kita tidak mampu untuk datang kepadanya. Kalau berhala kita itu adalah kuasa dan power, maka Injil mengingatkan pada kita bahwa kita ini powerless di dalam hidup ini. Saudara, masa kita masih belum sadar bahwa kita ini powerless dalam hidup ini? Masa COVID ini belum memberikan tahu kepada kita bahwa kita ini bukan manusia yang hebat dan kuat, bahwa kita ini bisa kehilangan semuanya hanya dalam satu snap saja. Bisnis yang kita bangun bertahun-tahun gak bisa menyelamatkan dan memberikan kita kuasa apapun, bisa hilang dalam hitungan bulan karena COVID. Kita tidak bisa menjamin apapun dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang empunya segala kuasa itu begitu mengasihi kita dan mati menyerahkan nyawanya untuk menunjukkan besarnya kasih-Nya kepada kita. Tidak ada status apapun di dunia ini yang bisa memberikan nilai yang lebih berharga daripada Dia. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya undang untuk kita sama-sama 1 menit merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Ada Roh Kudus menegur hati kita pada pagi hari ini. Adakah Tuhan menunjukkan kepada kita berhala-berhala dalam hati kita yang mungkin kita tidak pernah sadar sebelumnya? Tapi hari ini Engkau menjadi sadar, iya Tuhan, selama ini aku begitu haus akan pujian dan penerimaan orang lain. Iya Tuhan, selama ini aku begitu mencari kenyamanan, aku begitu mendambakan kenyamanan lewat hal-hal yang merusak hidupku, lewat game, lewat narkoba, lewat seks, lewat aku menjadi malas. Iya Tuhan, selama ini aku begitu serakah. Tanpa sadar aku mencari kekuasaan dengan kekayaanku, dengan statusku. Aku memanipulasi orang lain, aku seringkali menyakiti anak istriku, aku menyakiti orang-orang di bawahku. Karena aku begitu mendambakan kekuasaan itu. Iya Tuhan, selama ini aku menjadi orang yang stres dalam hidup ini. Aku menjadi orang yang penuh dengan kegelisahan karena aku berusaha mengontrol hidupku. Aku berusaha memagari hidupku. Aku berusaha jagain anak istriku dengan berhala kontrol dalam hatiku, sehingga akhirnya semuanya berantakan. Aku akhirnya hari ini sadar, gak ada satupun yang aku bisa lakukan dengan kekuatanku untuk mengontrol dan menjamin hidupku. Semuanya ada di dalam tangan. Nah hari ini Injil mengkalibrasi hati kita untuk menarik hati kita kembali kepada Dia, kepada satu-satunya sumber air hidup yang bisa memuaskan kita, dan meninggalkan kolam yang kita gali sendiri, yang kita hari ini sadar bahwa kolam itu bocor. Kolam itu gak mampu memuaskan kita. Gak ada satu orang pun yang mampu memuaskan kita lebih daripada pribadi Kristus. Hari ini ajakan Injil adalah untuk kita kembali, hati kita kembali mengandalkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita, melihat Dia sebagai yang termanis dalam kehidupan kita, melihat Dia sebagai yang paling berharga dalam kehidupan kita, melihat Dia sebagai sebuah pengharapan yang paling kuat, penghiburan yang paling utama dalam kehidupan kita.